Halo kaum rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Eiyukyo Shitsu episode 1-6. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Bagaimana jika kau bisa terlahir di dunia game virtual reality? Apakah itu mungkin? Dan ini adalah ceritaku. Dari awal, ketika aku terbangun. Welcome to the open world. Di dunia ini telah mengambil keputusan bersama untuk mengutamakan perdamaian. Mereka menghargai kebersamaan. Hai guys, aku pengen kasih tahu kalian nih, kalau ada channel Indo baru yang keren abis. Khususnya buat gamers dan wibu kayak kita. Akhir-akhir ini kan banyak banget nih anime tentang reinkarnasi. Nah, channel ini bisa membuatnya jadi kenyataan. Tapi bukan ke dunia lain ya, melainkan ke dunia game. Yang mana latarnya tuh di realitas kita. Baru kali ini loh ada tema kayak gini. Lihat, openingnya aja kayak opening anime Sword Art Online. Mungkin kreatornya wibu juga kali ya. Channel ini juga ada episode-episodenya gitu. Aku jamin kalian bakalan suka deh sama channelnya. Start the Game Indonesia. Jadi itu ceritanya dimulai dengan pergelutan terakhir antara Raja Iblis dan pahlawan dunia. Nah, mereka ini sama-sama kuat gitu. Dan Baiwan sampai bener-bener ngos-ngosan kehabisan tenaga. Pahlawannya aja tuh sampai jadi ubanan gitu tahu saking stresnya. Akhirnya mereka saling nusukin pedangnya dan ambruk bebarengan. Yokata, pahlawannya lega dong. Akhirnya pertarungan panjang dan melelahkan itu pun selesai. Langsung ngeng ke dunia yang udah damai bertahun-tahun setelahnya. Di sebuah akademi khusus calon-calon pahlawan yang bernama Roswood, ada murid pindahan yang rambutnya tuh mirip pup cicak gitu, hitam putih. Si pup cicak ini tuh namanya Blade. Orangnya so asik banget. Dan dia itu masuk akademi itu bukannya mau jadi pahlawan, tapi cuma pengen punya banyak teman. Sampai-sampai semua murid tuh disalamin sama dia terus diajakin kenalan. Terus saking berisiknya, dia dimarahin dong sama cewek yang tampangnya so galak gitu. Murid-murid yang lain tuh takut sama tuh cewek dan manggil dia sebagai si kaisar. Jadi cewek yang nama aslinya Ernest itu adalah murid yang paling kuat dan berpengaruh di akademi itu. Tapi si Blade malah sokap banget dan minta ditemenin ke kantor kepala sekolah dong. Dan si Ernestnya tuh mau aja. Terus begitu masuk ke kantor Capsec, si Ernest kaget dong. Lah kok Capsecnya ganti? Mana yang ada di depannya itu ternyata yang mulia raja penguasa negeri. Jadi si Om Raja tuh jadi Capsec baru di Rosewood ini tuh buat ngegantiin yang lama. Dia juga yang ngajakin si Blade buat masuk ke akademi ini. Habis itu Ernest disuruh pergi soalnya Raja mau ngomong berdua sama Blade. Ernestnya sampai heran dong. Anjrot, siapa sih tuh bocah? Kok sampai dapat privilege dari Raja gitu? Ih, kesel deh. Nah, terus waktu berdua doang, akhirnya kita tahu kalau Blade itu dulunya adalah si pahlawan dunia. Terus gara-gara pertempuran terakhirnya dulu, kekuatannya tuh hampir hilang. Tapi Raja percaya kalau Blade tuh bakalan bisa ngedapetin kekuatannya lagi. Nah, si Blade ini tuh udah ogah banget buat jadi pahlawan. Dan pengen pensi aja terus nyari teman sebanyak-banyaknya. Habis itu Ernest pun kaget soalnya Blade tiba-tiba muncul di kelas murid-murid unggulan. Anjir, baru datang aja udah jadi murid unggulan. Makin penasaran dong si Ernest. Kamu pasti nyogok kan? Apa pakai orang dalam? Papamu pejabat ya? Tapi si Blade ini tuh malah ngepet-pet kepalanya Ernest yang lagi ngomel-ngomel itu. Yah, langsung ngamuk lah si Ernest dan ngesabet Blade pakai pedangnya. Tapi nggak kena. Ernest heran dong, ternyata Blade itu emang bener-bener jago gitu. Terus tiba-tiba muncul cewek kudere yang ngasih tahu kalau pelatih tuh udah datang. Blade langsung kenalan sama cewek kudere yang namanya Sophie. Ernest yang udah kesel banget minta izin sama pelatih buat ngetes kekuatan Blade.
Blade disuruh ngehancurin baju besi yang udah diperkuat pakai sihir. Kata si Ernest, semua murid unggulan di sini tuh bisa ngehancurin tuh baju besi. Jadi kalau mau masuk kelas ini ya minimal Blade harus bisa juga. Oke lah, Blade langsung ngeluarin jurus andalannya. Saking kuatnya, sampai-sampai baju si Ernest tuh compang-camping dong. Baju besinya terbang entah kemana. Dan tempat latihannya juga hancur-hancuran. Weh, tenaganya dikontrol dikit dong, Blade. Anjrot nih bocah setan siapa sih sebenarnya? Batin Ernest dan teman-temannya yang lain. Blade yang sadar kalau dia udah kelewatan itu langsung panik dong. Dia gak mau ketahuan jati dirinya yang asli. Terus waktu jam makan, si Blade lagi-lagi ngedeketin Ernest yang lagi makan sendirian. Pas dia ngajakin teman-teman yang lain buat join, mereka pada takut dong. Ternyata murid-murid yang lain tuh pada takut dan segan sama Ernest. Jadinya dia kayak gak punya temen gitu. Ya iyalah, orangnya aja galak kayak setan gitu. Tapi dengan polosnya, Blade ngomong kalau Ernest tuh udah dianggap temen sama dia. Ernestnya langsung memerah dong mukanya. Dia seneng banget Blade ngejadiin dia sebagai temannya. Kayaknya si Ernest ini agak sendiri gitu gak sih? Di kamar Ernest senyum-senyum sendiri waktu keinget sama Blade. Tapi tiba-tiba aja pedangnya Ernest tuh gerak-gerak sendiri anjir. Kayaknya pedangnya tuh ada kodamnya tuh. Ernest langsung nyuruh pedangnya itu buat diam. Besoknya Ernest lagi latih tanding sama Leonard, murid Ikemen yang senjatanya tuh bisa ngebor-ngebor. Tapi ternyata si Leonard ini tuh lawak banget dan langsung kalah sama Ernest. Terus giliran si Sopi Food yang nantangin Ernest. Biar kata tangan kosong, ternyata Sopi Pipi ini bisa ngimbangin Ernest dong. Ya walaupun akhirnya dia nyerah juga sih. Akhirnya karena udah gak punya lawan lagi, Ernest langsung nantangin Blade. Tapi belum juga tarung, tiba-tiba Ernest pingsan kehabisan tenaga. Terus di UKS, bidannya tuh bilang kalau si Ernest ini tuh kena kutukan. Jadi dia gak bisa nyembuhin. Karena penasaran, Blade ini nerobos ke ruangan rahasia Akademi Rosewood buat ngeliat datanya Ernest. Terus waktu tahu kalau pedangnya si Ernest itu ternyata pedang iblis yang namanya Asmodeus, Blade tuh langsung paham sama situasinya. Besoknya Blade ngajakin Ernest buat ngomong berduaan aja. Tapi Ernest yang ngira kalau Blade tuh mau nembak dia. GR amat sih, Neng. Padahal nih ya, Blade cuma mau ngomong kalau dia tuh udah tahu rahasia pedangnya Ernest. Walau punya kekuatan hebat, tapi pedang Ernest itu punya kehendak sendiri. Blade tuh penasaran kok si Ernest ini bisa-bisanya punya pedang ngeri kayak gitu. Jadi tuh waktu kecil, ternyata Ernest gak sengaja nyentuh pedang kutukan yang disimpan sama keluarganya. Terus si Asmodeus itu ngecoba buat menguasai tubuh Ernest dan meminta darah buat ngantiin itu. Ernest harus bisa ngebikin Asmodeus ngakuin kalau Ernest itu adalah pemiliknya. Tapi dia tuh takut. Soalnya kalau gagal, iblis Asmodeus itu bakalan muncul ke dunia. Tenang, Neng, ada abang di sini. Kalau iblis itu muncul, biar abang hajar. Abang. Akhirnya habis di speak-speak sama Blade, Ernest berani duel sama Asmodeus dan bikin kontrak perjanjian. Ernest ketemu sama wujud asli Asmodeus dan nantangin dia. Tubuh asli Ernest juga udah berubah menjadi iblis api. Tapi gelutnya skip aja, guys. Soalnya si Ernest ini bugil anjrot. Pokoknya, tahu-tahu Ernest tuh udah ngalahin tuh iblis dan berhasil jadi pemilik pedang Asmodeus. Besoknya waktu latihan, si Blade heran ngeliat Ernest yang kayaknya ada yang berubah gitu. Ternyata Ernest tuh udah dandan cantik dan berubah gaya rambutnya. Biar kelihatan kira-kira pika-pika gitu di depannya Blade. Leonard langsung ngode si Blade dong. Rambutnya. Tapi emang Blade tuh dasar tulul deh. Si Blade tuh malah ngomong kalau dia tuh gak tahu apa yang berubah. Terus Ernest tuh nyuruh Blade buat nyelidikin si Sopipe. Gak tahu kenapa dia tuh sendirian terus dan cuma bergerak kalau diperintah aja. Terus kayaknya kemarin Sopipe tuh tertarik sama Blade gitu. Jadi Ernest minta Blade buat ngurus dia. Siapa tahu dia jadi ketolong kayak Blade yang udah ngerubah si Ernest. Blade langsung gas ngedeketin Sopipe dong. Tapi ya emang cewek kudere. Tanggapannya tuh dingin banget, kayak cetannya gebetan. Tapi karena si Sopipe ini nurutan banget, dia mau aja latihan bareng Blade sampai sore. Bahkan Sopipe minta diajarin sama Blade lagi besok. Kayaknya doi udah mulai nyaman nih sama Blade. Terus waktu ngegibahin Sopipe sama Raja, Blade kaget banget waktu tahu kalau ternyata Sopipe ini manusia hasil proyek pahlawan buatan. Sopipe dibikin dari gennya si Blade buat ngelampauin dia. Makanya si Sopipe ini cuma bergerak waktu diperintah doang. Ya, karena programnya tuh emang gitu. Terus karena ngerasa bersalah,
Blade pun berjanji bakalan ngasih Sopipi kehidupan yang normal. Lah, tapi kehidupan yang normal tuh gimana anjir? Orang dia aja gak tahu. Dasar tulul. Jadi deh, dia pun nanya-nanya ke orang-orang soal kehidupan normal. Dari Tante Bidan, Leonard, sampai ke ciwi-ciwi random gitu. Sampai akhirnya dia ngedapetin jawaban. Yup, kencan. Tapi dia tuh juga masih belum tahu kencan tuh apaan. Akhirnya dia nanya deh ke Ernest. Ernestnya tuh malah kegeeran dong. Dikiranya yang mau diajakin kencan tuh dia. Terus waktu udah tahu apa itu kencan, Blade-nya malah ngacir. Loh, anjrot, bukan aku tuh yang diajakin. Dasar Blade gak peka. Jangan ditiru ya guys. Hehehe. Gak pakai babi bu, Blade langsung ngajakin Sopipi buat kencan. Gak peduli dia lagi ada di kamar mandi cewek, pokoknya gas ngeng aja. Dikira perintah, Sopipinya langsung iya-iya aja dong. Besoknya kencan 2 orang tulul itu pun dimulai. Tapi ada 3 orang cewek kepo yang ngikutin mereka. Ya siapa lagi kalau bukan Ernest, Jessica, sama Claire. Mereka bertiga tuh heran waktu ngeliat si Blade ini kencan tapi bawa contekan jadwal. Blade sama si Sopipi pun langsung gas sambil gandengan. Si Ernestnya jealous dong, tapi gak mau ngaku. Dasar sundere. Pokoknya semua kegiatan mereka diikutin terus. Dunia pun serasa milik Blade dan Sopipi. Yang lain mah ngekos doang. Pas jajan sebuah, tiba-tiba Blade deg-degan waktu pipinya saling sentuh. Duh, gak pernah pacaran sih lu bang. Ernest makin pusing lah. Tingkat jealousnya udah level dewa. Sampai-sampai Blade dan Sopipi udah ngilang, mereka bertiga tuh masih gak nyadar. Malamnya Sopipi ngaku kalau dia tuh cloningan pahlawan dan mulai nunjukin kekuatan-kekuatannya. Dari jurus gravitasi sampai Zawardo juga Sopipi bisa. Tapi kekuatannya itu cuma 1/10 dari kekuatan asli si pahlawan. Ngeliat kejujuran Sopipi itu, Blade akhirnya juga jujur kalau dia tuh sebenarnya si pahlawan yang asli. Dia juga minta maaf ke Sopipi karena dialah Sopipi jadi hidup kayak gini. Blade menyebut kalau kekuatan pahlawan itu kayak kutukan dan hidupnya sendiri tuh gak bahagia-bahagia amat. Tapi Sopipi malah terima kasih ke Blade dan berjanji bakalan ngejaga rahasia itu buat mereka berdua aja. Ulu-ulu, cocuitnya kalian berdua. Besoknya Sopipi makin nempel sama Blade. Jadinya Ernest tuh uring-uringan dong. Tiba-tiba meja mereka makin rame aja. Kayaknya teman-teman yang lain tuh udah gak segan lagi sama Ernest. Circle-nya mereka jadi tambah rame gitu. Terus tiba-tiba ada seisi sekolah yang bergetar hebat. Pas dilihat ternyata ada naga yang nyasar masuk ke sana. Penjaga dan para murid lainnya langsung panik dong. Tapi si Blade tetap santuy dan ngedeketin naga itu. Sambil tetap ngebawa makan siangnya, Blade ngebogem naga itu sampai tepar. Habis itu Blade ngasih makan naga tadi. Oh alah, ternyata naga itu lapar guys. Nah, yang pada ngeliat langsung heboh dong. Lah bisa-bisanya ada orang yang ngalahin naga pakai tangan kosong. Blade sadar sama ketululannya dan langsung nyari-nyari alasan biar gak ketahuan. Terus tiba-tiba aja naga yang ada di belakang Blade itu berubah jadi cewek loli imut. Loli itu pun langsung melukin Blade sambil manggil dia papa. Aduh, emang dasar tulul si Blade ini. Dia tuh gak sadar kalau naga tadi udah berubah jadi tuloli dan masih nyariin naganya. Ernest sudah ngasih tahu tapi Blade masih ngebatu. Giliran Sopipi yang ngomong, dia baru percaya. Ngamuk lah si Ernest. Blade mah seneng banget ya bikin Ernest cemburu. Terus akhirnya mereka tahu kalau naga itu tuh bakalan niru dan ngikutin orang yang udah ngalahin dia. Jadi deh, Loli tadi diasuh sama Blade. Blade pun ngasih nama dia Cu. Sehari-hari Cu bareng-bareng terus sama si Blade. Bahkan makan aja minta disuapin. Kalau ada yang mau megang dia, Cu langsung marah-marah. Kayaknya dia tuh cuma jinak sama Blade doang. Tapi suatu saat, Blade ngeliat kalau si Cu ini suka merhatiin murid-murid yang lagi asik main. Tapi waktu diajak main sama mereka, si Cu ini gak mau. Karena mereka tuh lebih lemah dari dia. Blade pun ngomong kalau Cu pengen berteman tuh gak apa-apa. Tapi Cunya ngejawab kalau yang dia butuhin tuh cuma papanya doang dan gak butuh teman. Awalnya Blade udah gak mikirin hal itu. Tapi gak sengaja Blade ngeliat Cu lagi main boneka-bonekaan. Nah, boneka-boneka itu dikasih nama murid-murid sekolah itu. Dan dia hafal nama-nama mereka sampai ke sifat dan kebiasaan-biasaannya. Akhirnya Blade pun sadar kalau Cu ini tuh beneran pengen punya teman. Tapi gara-gara sifat asli naganya gak mau tunduk sama orang yang lebih lemah, jadi dia tuh gak bisa temenan sama yang lainnya. Aduh, ribet banget gak sih? Akhirnya Ernest punya ide cemerlang dong. Dia ngajakin teman-teman yang lain buat join party dan ngegeng si Cu. Nah, kalau menang kan berarti Cu bisa mengakui mereka gitu.
Pertarungan pun dimulai. Awalnya mereka kocar-kacir takut dijadiin sate sama si Chu. Tapi Ernest ngomando mereka buat ngebikin formasi. Blade cuma bisa ngeliatin pertempuran itu dari jauh. Terus pas Chu lengah, serangan Sopipi dan Ernest berhasil mengenai Chu dengan telak. Dan tiba-tiba aja tanah tempat Chu berdiri tuh longsor. Ternyata itu adalah ulah si Lancelot lawak yang dari tadi udah ngebor tanah buat ngebikin jebakan Batman gitu. Gara-gara combo itu, si Chu pun jadi mulai lengah dan lemah. Nah, Ernest siap-siap dong buat ngasih final blow. Tapi si Asmodeus itu udah tremor aja. Kayaknya dia tuh udah capek gara-gara dipakai buat ngegempur Chu dari tadi. Tapi Ernestnya gak peduli sama rengekan tuh pedang gajah. Terus pas Sopipi berhasil ngebikin Chu kenok pakai jurus gravitasinya, Ernest nyiapin jurus ultimate-nya. Dibantu sumbangan energi dari teman-temannya yang lain, api Asmodeusnya si Ernest jadi makin gede dan ngeri. Terus, api hasil patungan itu pun dilempar ke arah Chu dengan telak. Chu pun berhasil dikalahin dong. Si Chu sedih gara-gara gak bisa ngalahin mereka. Dia tuh takut bakalan dibuang sama Blade gara-gara lemah. Tapi Blade-nya nyoba menghibur Chu dan ngebisikin dia. Kamu mau tahu nggak? Kamu tuh anak adopsi. Mampus, Chu-nya makin sedih dong. Akhirnya Chu mengakui kemampuan murid-murid akademi yang lain dan memohon sama mereka untuk mau jadi temannya. Ya elah, mau jadi teman aja sampai harus tawuran dulu. Ribet banget gak sih? Besoknya si Chu ini udah mau dipangku dan disuapin sama orang-orang selain Blade. Tapi tiba-tiba Blade ngerusak suasana. Dia tuh ngeliat ada yang berubah dari Ernest. Gak tahu kenapa si Ernest ini tuh jadi gendutan gitu. Tulul. Padahal yang lain tuh udah diem-diem aja loh biar si Ernest gak kena mental. Ini malah si anjir pakai terang-terangan ngomong di depan mukanya. Ernest jadi malu bedong dan kabur dari sana. Sampai-sampai dia tuh ngurung diri di kamar selama 3 hari. Temen-temennya pada khawatir dong. Tapi waktu ditengok, si Ernest ini malah lagi sibuk mamam donat Jeko 1 kardus. Walah, ya makin gendut lah dia. Waktu ditanyain sama Blade, ternyata Ernest ini tuh gak lagi ngambek. Tapi dia tuh cuma malu kalau dilihat sama Blade gara-gara bentuknya kayak balmond gini. Nah, jadi nafsu makannya tuh bener-bener gak kekontrol habis ngeluarin ulti dahsyat waktu perang lawan Chu kemarin. Oh ya udah, kirain ngambek. Yo kata si Tulul sambil mau ngeloyor pergi. Alah, dasar gak peka. Sini abang Lance contohin. Tenanglah Tuan Putri, walaupun kamu bulat kayak babi, aku akan tetap setia sama kamu. Ceplok, phew. Mampus deh, kena hajar kan lu Lance. Akhirnya Blade janji bakalan ngebantuin Ernest buat ngilangin lemak yang udah numpuk di badannya itu. Besoknya program pengurusan si Ernest pun dimulai. Mulai dari jogging, diet, sauna, semuanya udah dilakuin sama Ernest. Tapi tetap aja dong, badannya tuh malah makin kayak kuda Nil. Akhirnya Blade punya ide gila. Si Ernest ini disuruh latihan pakai kekuatan iblis Asmodeusnya. Mikirnya kan pengen bakar kalori ya. Ya kenapa nggak dibakar sekalian aja lemaknya pakai api dari neraka? Andaikan dia di dunia nyata segampang itu ya guys ya. Bener aja dong. Begitu Asmodeusnya muncul, badan si Ernest langsung jadi langsing weh. Malahan si Ernest tuh gak sengaja nge-unlock skill baru, yaitu wujud iblis api. Dan wujud barunya si Ernest itu bakalan ngebakar 1 juta kalori setiap jamnya. Wah, seneng banget dong si Ernest. Yo kata, ya gak perlu diet-dietan lagi. Tapi tiba-tiba aja si Ernest kelaparan dan berubah jadi Sadako api. Dia jadi pengen ngemamam teman-temannya. Blade langsung ngeluarin jurus anginnya dong buat mademin api si Ernest. Akhirnya masalah Ernest yang jadi babi itu pun selesai juga. Tapi malamnya waktu ditengokin, si Ernest udah balik jadi babi lagi gara-gara mamin Jeko. Astaga. Besoknya Blade dikasih tahu sama Tante Bidan kalau kekuatan pahlawannya tuh udah bisa dipakai sampai maksimal 30% aja. Dan lebih dari itu dia bakalan meninggoy. Kayaknya nih Tante Bidan juga tahu kalau Blade itu adalah mantan pahlawan. Terus tiba-tiba aja, Claire ngenalin Blade ke cewek kacamata yang namanya Maria. Nah, si Maria ini pengen minta bantuan sama Blade. Maria pengen Blade buat ngebunuh dia. Loh kok bisa? Jadi ternyata si Maria ini tuh bukan manusia guys. Dia setengah iblis gitu. Dan kadang-kadang si Maria ini tuh gak bisa ngekontrol kekuatan iblisnya itu. Nah, gara-gara ikut bertarung lawan Chu kemarin, kekuatan iblis Maria itu jadi makin susah buat dikendaliin. Blade dan circle-nya setuju buat ngebantu Maria. Mereka terus minta Maria buat ngeluarin kekuatan iblisnya itu. Pelan-pelan, Maria pun mulai ngelepasin gelang-gelang yang dipakainya. 1 gelang itu tuh berat banget guys, dan bisa menahan separuh kekuatan iblisnya Maria. Wah, Blade dan yang lainnya langsung ngeri dong. Bakalan squad apa iblis yang muncul nanti?
Bahkan kalung yang dipakai Maria itu membatasi kekuatannya sampai 1/10-nya. Wah, Ernest langsung panik dan mencoba buat ngecegah Maria ngelepasin kalungnya. Tapi udah telat, Maria keburu ngelepasin kalungnya. Dan bener aja dong, tiba-tiba Maria berubah jadi mode sukubus. Di dahinya juga muncul lambang Raja Iblis. Dan kepribadiannya juga berubah. Kesadaran Maria udah dikuasai sama Raja Iblis yang ada di tubuhnya. Ernest dan yang lainnya langsung gercep buat menyerang iblis itu. Tapi mereka bisa dikalahin dengan mudah. Akhirnya saatnya Blade buat muncul. Tapi gara-gara gak mau ngebunuh Maria, Blade tuh jadi gak bisa bertarung dengan serius. Blade ke pojok sampai pedangnya tuh hancur. Ernest akhirnya ngasih Asmodeus buat dipakai sama Blade. Lah, Asmodeusnya langsung gemeteran dong. Ya elah, dasar pedang cupuh. Giliran mau dipakai full power, dia malah ketakutan. Akhirnya Blade berhasil ngeluarin semua potensi kekuatan dari Asmodeus. Dan ngalahin Raja Iblis itu dengan sekali tebas. Tapi Blade-nya juga langsung pingsan kehabisan energi. Besoknya Blade kaget banget waktu ngeliat si Raja Iblis berkeliaran di sekolah dengan santuy. Jadi kesadaran Maria tuh belum balik ternyata. Dan sialnya iblis yang minta dipanggil dengan nama Mo-chan itu tahu kalau Blade adalah si mantan pahlawan. Si Mao ngomong kalau dia tuh kepribadian lain dari Maria. Waktu nanya asal-usulnya ke Capsek, akhirnya mereka tahu kalau Maria itu anak dari Raja Iblis yang dulu dikalahin sama Blade. Tapi ibunya tuh manusia biasa dan udah meninggoy. Terus malamnya, tiba-tiba Mao-chan ngajakin Blade buat ngobrol berdua. Dia tuh ngaku kalau dirinya tuh tertarik sama Blade. Bahkan meminta Blade buat mau jadi pasangannya. Mao juga ngomong kalau Maria itu masih ada di dalam dirinya. Tapi dia gak mau keluar. Kayaknya dia nyaman dengan kondisinya yang sekarang. Ternyata selama ini dia tuh menderita gara-gara terlahir jadi anak setengah iblis. Apalagi dia tuh gak pernah ketemu sama ayahnya. Karena waktu dia belum lahir, ayahnya tuh udah keburu dibantai sama Blade. Kasian tahu. Akhirnya gara-gara penderitaannya itu, lahirlah kepribadian Mao yang sekarang. Terus besoknya, tiba-tiba ada murid yang ngomong kalau kalung si Maria itu sebenarnya adalah alat rekaman. Lah, siapa lagi nih bocah tiba-tiba nongol? Menurut bocah itu, rekaman itu kemungkinan bisa menarik Maria lagi. Mo-chan setuju buat ngebuktiin hal itu. Dan bener aja, waktu diaktifin, muncul rekaman hologram Raja Iblis yang ngasih pesan buat mamanya Maria. Intinya Raja Iblis ngomong kalau dia tuh bakalan menyayangi mereka walaupun udah mati. Aduh, bikin terharu deh. Di alam bawah sadar, mau nyamperin Maria dan minta dia buat kembali. Akhirnya setelah dipanggil sama teman-temannya, kesadaran Maria beneran bisa balik. Terus sekarang si Maria dan Mao bisa ganti-gantian keluar. Kayaknya mereka berdua tuh udah berdamai dan mutusin buat saling kerja sama gitu. Hehehe, semangat ya Maria, Mo-chan. Terus besoknya waktu di akademi, tiba-tiba muncul Helios, cewek yang kekuatannya gila banget. Dia adalah Dione, guru baru mereka. Dan ternyata Dione ini adalah mantan teman partinya Blade waktu masih jadi pahlawan dulu. Dan mulutnya si Dione ini cepu banget. Wah, si Blade jadi takut dong kalau identitasnya bakalan ketahuan. Nah, inilah akhir dari anime Eiyukyo Shitsu episode 1-6. Duh, bisa gak ya Blade ngejaga rahasianya biar gak ketahuan? Penasaran kan? Makanya pantengin terus channel Kucing Rebahan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.